Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari peserta Latsar CPNS Angkatan 15 kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Bersama saya sendiri Supirman, kemudian ada rekan saya Akbar Afsanjani, Rizky Erdiansah, Teddy Trilaksana, dan juga Sri Mulyani. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan analisis kasus fenomena Zaro Pritchard dalam perspektif nilai berakhlak. Berikut adalah presentasi yang akan kami lakukan. Zaro Pritchard adalah salah satu mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Dia tersandung dugaan kasus mufakat jahat dan juga gratifikasi di dalam skala yang cukup besar. Ada beberapa dampak yang dirasakan. Yang pertama, tentunya dia telah mencederai marwah dari institusi peradilan. Selain itu, dia juga telah menurunkan kepercayaan publik terkait dengan institusi peradilan. Selain itu, dia juga menjadi anomali dalam upaya reformasi birokrasi di Indonesia. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Pada slide berikutnya ada identifikasi pelanggaran nilai ASN berakhlak. Poin pertama itu menjual belikan keadilan yang seharusnya menjadi hak masyarakat tanpa pandang bulu. Adalah pelanggaran dari berorientasi pelayanan. Yang kedua ada menggunakan celah prosedur dan jejaring kekuasaan untuk memanipulasi hukum, yaitu poin adaptif. Yang ketiga, membangun kerjasama negatif lintas sektoral untuk tujuan pidana korupsi, yaitu dari nilai kolaboratif. Yang ketiga ada gagal menjaga integritas dan menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi, yaitu pelanggaran poin akuntabel. Yang terakhir ada lebih setia kepada mafia peradilan daripada menjaga nama baik bangsa dan instansi, yaitu pelanggaran dari nilai loyal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai akar penyebab dari kasus tersebut. Yang pertama, faktor integritas individu, seperti sifat greed atau keserakahan, dan lemahnya moralitas meskipun jabatan sudah tinggi. Yang kedua, konflik of interest atau konflik kepentingan, pemanfaatan relasi masa lalu atau post-employment yang tidak diawasi. Yang ketiga, budaya organisasi permisif, lingkungan kerja yang masih mentoleransi praktik lobby informal dan bisik-bisik perkara. Lalu yang keempat, celah sistematik, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan hukum di tingkat tinggi. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif solusi atau strategi perbaikan. Yang pertama, sesi regulasi, memberlakukan aturan cooling off period atau larangan bagi pensiunan ASN tertentu untuk terlibat dalam urusan instansi asalnya selama periode tertentu. Lalu yang kedua, sesi pengawasan, yaitu penguatan audit LHKPN berbasis resiko dan sistem whistleblowing yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Kemudian yang ketiga, sesi teknologi, yaitu akselerasi digitalisasi peradilan atau e-court secara total untuk menutup ruang pertemuan fisik antara pihak berperkara dengan pejabat. Kemudian yang terakhir ada sesi budaya, yaitu internalisasi nilai berakhlak melalui karakter building yang berbasis pada sanksi sosial dan hukuman berat atau pencabutan hak pensiun. Sekian dari saya, untuk dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan takeaway. Reformasi birokrasi 5.0 bukan sekedar digitalisasi, melainkan human capital transformation. Penerapan nilai berakhlak harus menjadi way of life, bukan sekedar jargon administratif. Integritas adalah harga mati. Tanpa integritas, kompetensi, dan kolaborasi hanya akan menjadi alat untuk kejahatan yang lebih canggih.